Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai kunci determinasi dan glosarium pada filum moluska. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Metri Prastika Toding, Inri, Nurul Islam, Rika Nikaya, dan Hasfianto Rahim. Baik, pada yang pertama itu kunci determinasi dari filum moluska. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali hewan dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup yang berisi deskripsi ciri-ciri hewan yang disajikan dengan karakter berlawanan terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris dengan ciri yang berlawanan. Nah, misalnya itu ciri pada alat gerak. Nah, terdiri dari 2, dari A dan B. Jadi cirinya itu harus berlawanan, yaitu satu memiliki tentakel dan satu itu kaki. Nah, contohnya itu pada kelas gastropoda memiliki urutan kunci determinasi yaitu 1A, 2A, 3A, dan 4A. Habitatnya itu pada tempat yang umum, alat geraknya berupa tentakel, bentuk tubuhnya yaitu asimetri, keberadaan radikulanya itu tidak ada. Selanjutnya pada cephalopoda, dia memiliki urutan kunci determinasi yaitu 1B, 2A, 3B, 4B, 5B, dan 6B. Habitatnya di perairan khusus, yaitu laut, alat geraknya berupa tentakel, bentuk tubuhnya yaitu simetri bilateral, keberadaan radulanya yaitu ada, bentuk kakinya bervariasi, dan sistem pernafasannya itu berupa insang. Selanjutnya pada scapopoda. Scapopoda itu memiliki kunci determinasi 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 8A, 9A, 10A, dan 11B. 1A berarti dia di habitat yang umum, alat geraknya berupa tentakel, bentuk tubuhnya yaitu simetri bilateral, 4A keberadaan radulanya tidak ada, 5B yaitu bentuk kakinya bervariasi, 6A sistem pernapasannya lengkap, bentuk cangkangnya itu tabung silinder, jumlah ganglionnya yaitu banyak. Pada ciri selanjutnya yaitu jumlah insangnya 9A lebih dari 1, sistem ekskresinya berupa ginjal, tipe larvanya itu trokopor, dan sistem sarafnya itu ganglion. Selanjutnya yaitu pada kelas bivalvia. Bivalvia ini memiliki kunci determinasi 1A, 2B, 3B, 4A, 5B, 6A, 8B, 9A, 10A, dan 12A. Nah, kunci determinasinya pada 1A yaitu berarti dia pada habitat yang umum, 2B berupa alat geraknya berupa kaki, 3B yaitu keberadaan bentuk tubuhnya yaitu simetri bilateral, 4A yaitu keberadaan radikulanya tidak ada, 5B yaitu bentuk kakinya bervariasi, 6A sistem pernafasannya lengkap. Selanjutnya jumlah ganglionnya yaitu sedikit, 9A jumlah insangnya lebih dari 1, dan sistem ekskresinya yaitu berupa ginjal, tipe larvanya yaitu trokopor, dan sistem sarafnya ganglion. Selanjutnya pada kelas Polycarpora itu memiliki urutan kunci determinasi 1A, 2A, 3B, 4A, 6A, 9A, 10A, 11A, dan 12B.
1A dia ciri habitatnya yaitu di tempat yang umum, alat geraknya berupa tentakel, bentuk tubuhnya yaitu 3B simetri bilateral, keberadaan radikulanya tidak ada. Selanjutnya sistem pernapasannya yaitu 6A, dia memiliki sistem pernapasan yang lengkap. 10A, sistem ekskresinya yaitu berupa ginjal. 11A yaitu tipe larvanya trokopor, dan sistem sarafnya yaitu berupa cincin sirkum. Selanjutnya, kunci determinasi kelas Gastropoda. Ada Pulmonata, Prosobranchia, sama Opsitobranchia. Di mana Pulmonata ini mempunyai kunci determinasi 1B, 2A, 3A, dan 4A. Di mana 1B itu habitatnya di laut, kemudian organ pernafasannya itu insang, keberadaan insang itu tidak ada, dan jumlah tentakel itu 2 pasang. Selanjutnya Prosobranchia, di mana kunci determinasinya itu yaitu 1A, 2A, 3A, 4B, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Di mana habitatnya itu di laut, organ pernafasan itu dalam insang, keberadaan insang tidak ada, jumlah tentakel itu 1 pasang, pelindung telur itu cangkang, letak anus anterior tubuh, letak insang itu di bagian depan, dan alat kelamin hermafrodit. Selanjutnya itu Opsitobranchia, di mana kunci determinasinya itu A1, 2B, 3A, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Di mana habitatnya itu di laut, organ pernafasan dan paru-paru, keberadaan insang tidak ada, jumlah tentakel 1 pasang, pelindung telur, kapsul gelatin, letak anus anterior tubuh, letak insang bagian belakang, alat kelamin Dioeceus. Selanjutnya kunci determinasi kelas Cephalopoda terbagi menjadi 2 orde yaitu Dibranchiata dan Tetrabranchia. Di mana kunci determinasi dari Dibranchiata yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Keberadaan cangkang itu cangkang dalam atau tidak sama sekali, jumlah insang sepasang, jumlah nefridia sepasang, keberadaan kromatofora ada, keberadaan kantung tinta ada, indera penglihatan, mata kompleks. Selanjutnya tetrabranchia, di mana kunci determinasinya yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Di mana keberadaan cangkang yaitu cangkang luar, jumlah insang 2 pasang, jumlah nefridia 2 pasang, keberadaan kromatofora tidak ada, keberadaan kantung tinta tidak ada, indera penglihatan mata sederhana. Selanjutnya ada kunci determinasi dari Scapopoda. Scapopoda ini terbagi menjadi 2 ordo yaitu Gadilla dan juga Dentalia. Gadilla ini mempunyai kunci determinasi yaitu 1B, 2B, 3B, dan 4B. Yang dimana keberadaan spesiesnya itu banyak, ukuran tubuhnya besar, dan struktur morfologi kulitnya itu meruncing, dan sifat spesiesnya itu polifeletik. Selanjutnya ada Dentalida yang mempunyai kunci determinasi 1A, 2A, 3A, dan juga 4A, yang dimana keberadaan spesiesnya sedikit, ukuran tubuhnya lebih kecil, struktur morfologi tubuhnya itu posterior apertur, dan sifat spesiesnya itu monofiletik. Selanjutnya pada kunci determinasi kelas Bivalvia.
yang terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Myoida, Osteroida, dan Pteroida. Pada Myoida mempunyai kunci determinasi yaitu 1A, 2A, 3A, dan 4A. Habitatnya itu umum berada di air laut ataupun di air tawar. Bentuk kakinya kecil, warnanya putih, bentuk cangkangnya yang panjang. Selanjutnya pada Osteroida, kunci determinasinya yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Habitatnya berada di air laut ataupun di air tawar. Bentuk kakinya abstrak atau infauna. Warnanya bervariasi, bentuk cangkangnya bervariasi, dan juga prisma kalsitik. Pada Pteroida, kunci determinasinya yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, dan juga 5B. Habitatnya berada di perairan khusus, yaitu berada di air laut. Bentuk kakinya abstrak atau infauna. Warnanya juga bervariasi dan bentuk cangkangnya itu bervariasi juga dan berbentuk ensel juga dan tidak memiliki gigi. Selanjutnya, kunci determinasi kelas Amphiniora, di mana urutan kunci determinasinya yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, di mana habitatnya itu terdapat pada laut dalam, jumlah insangnya lebih dari 10 insang panjang, susunan cangkangnya itu berupa sisipan, lempeng pada cangkangnya tereduksi, gerigi pada cangkangnya ada, susunan lempeng cangkangnya beratur atau teratur, kemudian deretan gigi radulanya itu sedikit. Nah, kemudian glosari atau daftar istilah. Yang pertama ada abdukor atau abdukor yang artinya otot di dalam cangkang bivalvia. Kemudian ada apertur atau apertur yang artinya bukaan, celah, atau lubang masuk pada cangkang gastropoda. Kemudian hermaprodit, yakni hewan yang memiliki kelamin ganda. Terus ada lamellibranchiata yang disebut juga bivalvia, yang berarti 2 daun pintu. Kemudian massa visceral yang merupakan bagian tubuh utama hewan moluska. Terus mantel yang menyelubungi massa visceral membentuk rongga mantel yang berisi sebuah cairan. Adapun daftar istilah mengenai moluska, yang pertama Osphradium. Untuk menguji air yang masuk ke rongga mantel, ada juga yang menyebutkan bahwa Osphradium peka terhadap lumpur, sehingga apabila air yang masuk banyak mengandung lumpur, maka pengambilan air akan dikurangi. Yang kedua, prismatik. Merupakan lapisan tengah yang terdiri atas kristal-kristal kalsium dari materi organik yang dihasilkan oleh tepi mantel. Yang ketiga, statosista, berfungsi untuk keseimbangan. Yang keempat, umbo. Umbo adalah cangkang yang paling tua, biasanya paling tebal dan menonjol, letaknya pada bagian persendian.